Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya. Selamat siang semuanya teman-teman. Oke, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ya, aku akan coba untuk ngepantau market Bitcoin ya. Karena saat ini lagi hot-hotnya mengenai narasi persetujuan ETF spot Bitcoin teman-teman ya. Tentunya kalian gak asing banget kalau udah mendengar ETF spot Bitcoin ya. Tapi yang masih dipertanyakan kan kapan kiranya ya. Jadi banyak info yang menyebutkan bahwa persetujuan ETF Bitcoin kan itu per tanggal 10 ya, nanti akan diumumkan 10 Januari 2024 ya. Apakah di situ aja enggak, kita akan pantau aja. Nah, gue udah pernah bilang ke teman-teman semua ya, bahwa untuk space waktu untuk persetujuan ETF itu nantinya akan banyak dimanfaatkan oleh spekulasi, oleh food ya, yang mungkin bisa menyebabkan harga dari market Bitcoin itu sedikit down ya, agar orang itu bisa serok bawah. Intinya seperti itu. Jadi kalian cukup tenang aja ya, karena kalau menurut gue pribadi sih untuk penurunan Bitcoin itu nggak akan setajam yang penurunan kemarin ya, kalau gue rasa ya, karena saat ini ada persetujuan ETF itu teman-teman ya. Jadinya seperti itu teman-teman ya. Sebelum kita nanti akan lanjut ya mengenai pembahasan, buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel Didi nih ya, kalian tinggal subscribe. Linknya udah gue sediain di kolom deskripsi ya. Karena apa? Setiap harinya ya di channel gue ini gue akan update selalu sentimen cryptocurrency serta update news seputar cryptocurrency itu sendiri, teman. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung nih di grup Telegram, silahkan bergabung ya. Karena di sini juga setiap harinya gue akan share seputar informasi cryptocurrency serta sentimennya. Jadi gue pastiin kalian gak bakal ketinggalan mengenai hal tersebut. Nah, dan di sini juga kalian bisa sharing ke gue ya dan teman-teman di grup Telegram ini. Jadi santuy aja ya di grup Telegram gue, dan untuk linknya semua gue udah sediain di kolom deskripsi ya untuk link joinnya, dan itu gratis cuy. Oke, dan gue tunggu kalian di grup Telegram gue. Oke. Jadi kita langsung aja untuk cek and recheck market crypto. Saat ini terlihat banget lagi hijau royo-royo ya teman-teman. Oke, terlihat banget, kalian bisa cek-cek sendiri ya teman-teman ya. Kalau gue lihat sih, kalau gue pantau ya untuk performa ETH ini yang kemarin yang udah tadi ya udah gue bilang bahwa ETH itu sempat dipecundangi Solana ya. Saat ini lagi unjuk gigi nih untuk ETH temen ya. ETH BNB kenaikannya cukup lumayan ya beberapa hari ini. Malah yang saat ini turun itu kayak Solana, Avalanche. Yang kita tahu di minggu kemarin Solana sama Avalanche ini dia lagi ngepam-ngepamnya, intinya seperti itu ya. Saat ini gantian BNB sama ETH yang ngepam gitu teman, sama Bitcoin ya. Kalau Bitcoin gak usah ditanya ya, karena memang narasinya itu ketujuh Bitcoin. Jadi bisa gue artikan ketika narasi kuat ke Bitcoin itu nanti ya, kalaupun ada ngepam itu BTC-nya doang yang ngepam ya. Apakah altcoin nggak ngepam, Bam? Ya ada potensi ngepam, tapi nggak semuanya kalau gue rasa ya. Jadi orang kan mata tertuju di dunia itu hanya ke Bitcoin, karena narasi kuatnya itu ke Bitcoin gitu teman. Untuk persetujuan ETF teman ya. Mungkin untuk altcoin naiknya itu menyusul ya kalau gue rasa. Kalaupun nanti Bitcoin naik, altcoin juga naik ya, alhamdulillah itu yang diharapkan para semua pemain cryptocurrency tentunya. Ya terutama juga kalian juga ya, gue juga. Oke, gue nggak ngebahas itu ya. Jadi kita langsung aja nih, kita langsung aja untuk pantau-pantau seputar news cryptocurrency, teman. Ya, jadi sesuai yang udah gue jelasin tadi, teman ya, bahwa narasinya saat ini tuh lebih ke ETF, teman ya. Nah ini pada tanggal 26 jam yang lalu ya, gue kutip dari arsip Bitcoin, katanya ketua Grayscale Barry Silbert telah mengundurkan diri karena persetujuan SEC terhadap ETF Bitcoin diharapkan pada 10 Januari. Jadi intinya ada beberapa news, bad news ya, ada beberapa news yang mungkin bisa mendorong penurunan harga dari Bitcoin itu sendiri. Tapi kalau gue rasa ya, kalaupun ada bad news ya, atau yang news-news yang bisa berpotensi menurunkan harga Bitcoin, selagi narasi ETF itu lebih kenceng, gue rasa nggak akan ngefek cuy. Gue rasa nggak akan ngefek. Efeknya apa? Efeknya akan sideways untuk market Bitcoin ya, teman. Intinya seperti itu ya. Nah ini juga gue kutip juga dari arsip Bitcoin juga ya. Katanya ETF Bitcoin Spot akan memberi 124 juta orang Amerika akses langsung ke Bitcoin melalui akun pialang mereka. Nah di sini katanya Fidelity itu sudah memiliki 43 juta ya akun pialang untuk pelanggannya di AS, teman.
Artinya memang kesempatan besar banget ketika memang nantinya ETF spot Bitcoin di AS itu disetujui ya teman, otomatis langsung dana segar masuk banyak triliunan ya di ETF ini teman. Oke, nah hal itu yang memungkinkan spekulasi serta dongkrakan harga untuk khusus Bitcoin itu cukup tinggi banget. Intinya seperti itu ya teman. Oke. Nah, ini juga nggak kalah menarik ya, karena ada info news ETF Bitcoin itu, teman. Ini gue kutip ringkas-ringkasnya aja, teman ya. Nah, ini malware telah menyedot lebih dari 58 juta di kripto menggunakan Google and iklan X phishing katanya, teman. Nah, ya ini jadi intinya hype-hype-nya dari cryptocurrency saat ini ya memang dimanfaatkan sebagian oknum-oknum hacker gini teman ya untuk mencari cuan ya dengan menyebar phishing teman ya. Seperti inilah intinya seperti itu teman ya. Jadi gua rasa karena memang ini narasinya cukup kenceng banget ya di cryptocurrency khususnya ETF spot Bitcoin ya. Karena kejadian ini juga gua rasa narasi nantinya untuk koin-koin yang mengarah ke cyber ya atau keamanan atau security ya itu cukup kenceng banget juga. Ya jadi kalian harus pantau-pantau juga teman ya, riset-riset juga mengenai hal tersebut. Oke. Dan ini kata Bloomberg ya, katanya Grayscale Investment, katanya salah satu operator kepercayaan dari Grayscale ya itu telah mengundurkan diri yang bernama Barry Silbert yang tadi udah gue jelasin teman ya. Dia udah ngundurin diri, intinya seperti itu. Alasannya apa gue nggak tahu ya. Kalian bisa baca-baca sendiri. Ya karena ini hanya sekilas-sekilas aja gue baca, teman, karena banyak banget kalau gue update semuanya. Oke, nah ini ya 6 jam yang lalu gue kutip dari data sentimen juga ya, katanya tahun 2023 ini tercatat sebagai salah satu tahun dengan kinerja terbaik abad ini teman ya, dimana ini menyakup banyak faktor utama teman ya, seperti Bitcoin dan Ethereum masih dalam jangkauan untuk menembus level tertinggi 1,5 plus tahun ya, 1,5 tahun ya, yang baru saja terjadi 3 minggu lalu teman ya. Jadi artinya selama 1,5 tahun lebih ya Ethereum dan Bitcoin baru mencapai level tertinggi itu ya saat ini ya. Makanya di sini data sentimen menyebutkan bahwa performa terbaik dari Bitcoin dan Ethereum itu ya saat ini gitu teman ya. Tapi kalian harus waspada, ini menjelang akhir tahun juga ya, kalian harus hati-hati banget. Intinya seperti itu ya teman. Oke. Nah, ini juga ada Bitcoin News ya. Ini gue kutip dari bitcoin.com teman ya. Ini mengenai salah satu mantan ya, kalau nggak salah itu mantan ketua SEC kalau nggak salah ya. Dia itu pernah menjabat ketua SEC kok ya. Nah ini nih. Dia menyebar info atau memberikan sebuah statement yang memungkinkan ya bisa menyebabkan harga Bitcoin itu jatuh. Intinya seperti itu teman ya. Tapi yang perlu kalian ingat, seburuk-buruknya statement yang diberikan oleh si mantan pejabat SEC ini, kalau narasi ETF itu lebih kuat, gue rasa nggak akan ngefek. Ya intinya seperti itu ya teman. Oke, katanya di sini mantan pejabat SEC memperingatkan ETF Bitcoin Spot akan menciptakan sebuah penipuan menghisap biaya Wall Street dengan proporsi epik katanya teman. Ya, jadi ini ya mantan pejabat komisi SEC ya, sekuritas bursa exchange ya di Amerika itu teman ya, yang bernama John Reed Stark. Dia itu mengeluarkan beberapa peringatan tentang dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin ETF. Kenapa dia memperingatkan di bursa Bitcoin ETF? Karena narasinya bergerak ke situ dan SEC saat ini sedang menangani persetujuan ETF. Otomatis untuk mantan kepala penegak komisi AS ini, SEC ini otomatis bereaksi ya, karena dia itu nggak pro terhadap cryptocurrency, makanya bereaksinya juga nggak pro atau kontra bisa dibilang ya. Dan saat ini kita tahu ya ada 13 permohonan untuk ETF spot Bitcoin teman ya, yang saat ini regulator sedang mengadakan pertemuan ya teman ya, minggu lalu kalau nggak salah ya, minggu kemarin itu mengadakan pertemuan dan dijadwalkan pertemuannya itu terakhir tanggal 29 Oktober nanti ya, dan untuk pengumumannya 10 Januari 2024. Intinya seperti itu ya teman. Jadi ini cukup momen-momen yang mendebarkan ya mengenai statement mantan pejabat SEC. Kalau gue rasa nggak akan berpengaruh lebih ya terhadap ETF spot, karena memang narasinya cukup kuat untuk ETF spot di approve atau disetujui teman ya.
Nah, dia juga menyebutkan katanya sepertinya saya tidak bisa melupakan anggapan bahwa persetujuan ETF spot Bitcoin sebenarnya bisa menjadi pokok pembicaraan utama warisan ketua SEC Gary Gensler. Gue nggak tahu ini masalah warisan-warisan ya mengenai Gary Gensler ya, karena memang background dari Gensler kan itu dia seorang seorang kriptoner juga lah, intinya seperti itu ya teman. Sebelum dia ngejabat sebagai ketua SEC di AS, ini seperti itu ya. Ini merupakan berita yang cukup menjatuhkan ya sebenarnya, tapi kalau gue rasa nggak akan ngefek ya, karena dia kan mantan cuy, mantan ya, cuma mantan sih, buang jauh-jauh mantan cuy. Oke. Dan berikutnya ya, di sini ada Ethereum ETH Max comeback finally. Nah, sebelum gua akan bahas bahas mengenai si ETH-nya ini, teman-teman, news mengenai ETH, teman-teman ya. Jadi kali ini teman-teman ya, Gate.io sedang mengadakan event BRC20 token airdrop Carnival nih, teman-teman ya. Jadi di mana, teman-teman ya, buat teman-teman semua yang sudah memiliki akun Gate.io bisa mengikutinya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin nih belum punya akun Gate.io, silahkan daftar, teman-teman ya. Kalian selesaikan KYC level 2 ya, linknya udah gue sediain di kolom deskripsi. Jadi syaratnya untuk mengikuti event ini sebenarnya nggak ada syarat ya, syaratnya cuma harus punya akun Gate.io dan KYC level 2. Nah, untuk mengklaim airdrop token BRC20 yang dikasihkan ya secara cuma-cuma dari Gate.io intinya, teman ya. Kalian itu di sini, teman ya, tinggal ngelihat jadwalnya aja ya, ngelihat jadwalnya kapan di-share. Intinya seperti itu, teman. Dan untuk periode acara ini tuh cukup ini, teman ya, cukup sedikit ya. Itu tanggal 28 Desember sampai 3 Januari. Artinya dari mulai sekarang sampai 6 hari ke depan ya, teman. 6 hari ke depan ya. Nah, di mana mereka akan membagikan token BRC20 ya, seperti SAT, ORDI ya, RATS, MAIS, dan token BRC20 lainnya. Ya, karena memang ini adalah Carnival airdrop token BRC20 ya, di mana pihak Gate.io bagi-bagi airdrop gratis buat teman-teman semua, hanya cuma datang di postingannya lalu ngeklaim. Jadi sesimpel itu ya. Jadi sayang banget kalau nggak kalian manfaatkan, teman. Nah, di sini ya, untuk detail tempat ya atau pendistribusiannya, kalian bisa lihat jadwalnya ini. Nanti untuk linknya ini gue sediain di kolom deskripsi, jadi kalian juga bisa pantau-pantau ya, teman ya. Nah, sebelum kalian mengikuti ini, pastikan ya kalian tuh mengikuti kayak ini ya, gerbang langsung atau get live, temen ya. Di get post juga kalian ikuti, dan grup Telegram dari Gate.io juga kalian ikut. Linknya udah gue sediain di sini semua ya. Nanti untuk link informasi ini gue sediain di kolom komentar. Jadi kalian bisa baca-baca dulu, dan kalian bisa follow semua akun-akun Gate.io mereka ya. Nah, di sini mereka juga membagikan jadwal untuk meng-share airdropnya. Biasanya untuk airdropnya ini, untuk di get post dan di get Glaive itu berbentuk red card ya biasanya, teman ya. Dan untuk di grup ini kayaknya kode ya, bentuk kode atau barcode gitu, teman. Kalian tinggal scan aja nanti, teman ya. Ya, kalian harus perhatikan nih, misalkan saat ini tanggal Desember 28 ya, 28 Desember 2023 mereka akan nge-share airdropnya itu pukul 02 sampai 08 UTC. Kalau UTC di WIB itu selisih 7 jam ya, plus 7 jam, teman. Oke, jadi misalkan ini jam 2, kalian tambah aja 7 jam ya, berarti itu jam WIB ya, teman ya. Jadi jam 9 ya, intinya seperti itu. Kalian tinggal tambahin 7 aja, atau enggak kalian tanya Mbak Google ya mengenai UTC ke WIB, kalian convert aja. Nah, di sini ada 3 pembagian ya, ada di get post, ada di get group, dan ada di get live, teman ya. Jadi kalian maksimalkan kesempatan ini, teman ya. Dan pada tanggal 29 Desember ini di get post dan get live ya. Jadi jadwalnya udah ketera semua, teman ya, di sini. Dan sebenarnya, teman ya, di grup di grup Telegram gua ini sudah gua share juga ya mengenai event tersebut, teman. Sebentar, udah gua share kok ya mengenai event tersebut, itu udah gua share. Nah, ini nih ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin masih bingung, kalian masuk aja grup Telegram gua dan kalian bisa tanya ke gua ya mengenai event tersebut, teman. Oke ya, intinya di sini udah gue sediain semua kok ya. Nanti di kolom deskripsi juga udah gue sediain semua. Jadi untuk kayak link di get official, get post, dan get live ya, itu gue udah sediain linknya. Kalian tinggal follow aja, temen ya, dan menunggu informasi mengenai jadwal share-sharean airdrop gratis yang bisa kalian klaim. Intinya seperti itu ya. Jadi manfaatkan kesempatan Carnival airdrop token BRC20 ini ya, temen ya, untuk kalian bisa mendapatkan cuan di sini.
temen ya. Syaratnya apa aja bang tadi? Syarat sebenarnya nggak ada syarat ya. Syaratnya itu cuma ya kalian harus punya akun aplikasi Get.io ya, akun Get.io, dan kalian harus KYC level 2. Intinya seperti aja kok temen ya. Jadi cukup mudah dan simple ya, nggak ada harus hold saldo atau apa temen ya. Oke. Dan kalian perlu ingat juga temennya bahwa Get.io ya temen, karena dia kan juga nge-support perdagangan dari ini ya teman, sebentar. Nah, dari jaringan BRC20 ya. Kalau kita klik di sini, coba kalian lihat. Di sini ada BRC ya. Nah, ini banyak sekali, ada Ordicat, Ratsat, Mubi, dan masih banyak lagi yang nantinya akan ke listing di Get.io untuk token-token BRC20 ini gitu, teman. Oke. Dan kalian jangan lupa juga untuk klaim airdrop ya di Get.io Startup ya. Dimana saat ini token-token BRC20 itu udah dimasukin di Get.io Startup semua, teman-teman. Ya, artinya di sini kalian bisa klaim airdrop gratisan loh dan dapetin Get.io Startup nih, kayak Ordiswap, Ins, ya ini BRC20 semua. Ya ini BRC20 semua. Artinya di sini Get.io sudah mulai memasukkan token-token BRC20 di Get.io Startup-nya, teman. Artinya di sini kalian bisa klaim juga airdrop gratisan ya. Caranya untuk ngeklaim ya, kalau untuk mengikuti Get.io Startup teman ya, kalian harus punya akun Get.io, KYC level 2, dan kalian harus punya akun 10 USDT berbentuk apa aja di akun spot. Itu buat jaminan aja buat kalian ngeklaim ini ya. Oke. Jadi cara ngeklaimnya bagaimana bang? Kalian tinggal klaim aja gratis gitu teman, atau berlangganan ini teman ya. Oke, caranya cukup simpel ya. Di video-video gue juga udah gue jelasin ya mengenai cara ngeklaimnya bagaimana di paket lengkap Get.io Startup. Kalian bisa cek video gue sebelumnya. Nah, nanti untuk link event ini nanti ya, event karnaval airdrop BRC20 ini nanti bakal gue sediain di kolom deskripsi ya untuk linknya. Jadi kalian bisa cek sendiri, dan kalian bisa save untuk jadwalnya ini ya. Kalian bisa lihat, wah ini jam 10 sampai 13 UTC nanti ada di Get.io Group nih. Kalian langsung aja masuk Get.io Group ya. Nanti kalian tinggal tunggu aja mereka nge-share dan kalian langsung klaim ya. Kalau di di aplikasi itu ngeklaimnya kalian lewat klik aja lainnya ya, menu lainnya atau thread 3 itu di aplikasi. Kalian masuk Get.io, kalian pergi ke menu lainnya, di situ ada gift ya. Ada tombol gift, kalau kalian scroll ke bawah. Nah, kalian klik aja di situ gitu teman ya. Nanti kalian masukkan kodenya yang di-share mereka, temen ya. Kalian tinggal lihat aja jadwalnya nih. Jam berapa di Get Post, jam berapa di Get Group, dan jam berapa ada di Get Live ya. Kalian masuk aja nanti. Linknya sebenarnya udah disediain di sini semua ya teman ya. Dan di grup Telegram juga gue udah ngesediain ya link-linknya yang bisa kalian follow semua nanti ya, untuk mengenai acara event BRC20 token airdrop carnival ini, teman. Oke, yang diselenggarakan 20 Desember sampai 3 Januari 2024. So, tunggu apa lagi teman ya? Maksimalkan kesempatan ini karena ini gratis cuy. Ya, artinya di sini kalian bisa memaksimalkan hadiah akhir tahun dari Get.io atau hadiah tahun baru dari Get.io ini, teman ya. So, maksimalkan kesempatan ini. Linknya semua udah gue sediain di kolom deskripsi, teman. Oke. Oke, kita lanjut teman ya mengenai news Ethereum teman ya. Di sini Ethereum ETH akhirnya kembali. Oke. Jadi memang seperti yang udah gue jelasin teman ya, bahwa minggu-minggu kemarin Ethereum itu sempat dipecundangi oleh si Solana dan Avalanche ya, dimana kedua koin tersebut mengalami pertumbuhan atau performa yang cukup baik ya di minggu-minggu kemarin. Tapi saat ini kondisinya berbalik arah ya, dimana Ethereum saat ini mengalami pertumbuhan 8% ya baru-baru ini. Ya, hal itu membuat Ethereum untuk unjuk gigi saat ini, gitu teman. Ya, kalian bisa lihat sendiri di sini ya, untuk Ethereum tumbuh hingga 8,51%, dan yang minggu kemarin ya, yang performanya baik seperti Solana dan Avalanche, dia malah turun saat ini. Jadi gantian istilahnya, teman ya. Oke, ya. Dari sini Ethereum sedang mengalami kebangkitan ya setelah periode kinerja buruk yang menyebabkan harga dan nilai komparatifnya termasuk Bitcoin menurun. Ini udah gue jelasin tadi temennya, bahwa performa dari Ethereum ini cukup cukup buruk ya di minggu-minggu kemarin, tapi nggak buruk di saat ini gitu teman. Apakah Ethereum itu sangat potensi sih bang di bull run? Wow, sangat potensi kalau kita bisa bicara Ethereum teman ya. Satu, potensinya kenapa? Ethereum itu adalah rajanya smart contract ya. Udah banyak jaringan kripto yang berdiri di atas jaringan Ethereum. Kalian bisa perhatikan ya,
entah meme, entah koin-koin apa, itu yang banyak meledaknya itu di jaringan Ethereum, teman. Oke. Jadi sangat potensial banget ya. Mengenai TVL juga itu sangat potensial. Yang nge-support Ethereum saat ini bisa melambung tinggi karena kalau kita lihat di sini ya, katanya lapisan layer 2 seperti Arbitrum dan Optimism, teman ya. Dimana lapisan layer 2 ini ya, Arbitrum, Optimism, ya Polygon, itu kan dia nge-support banget stabilitas transaksi di jaringan Ethereum gitu teman ya. Artinya itu mempermudah ya atau mempercepat ya sebuah transaksi di jaringan Ethereum dengan adanya layer 2 ini. Dan perkembangan layer 2 ini cukup pesat banget teman-teman. Bahkan TVL-nya cukup tinggi-tinggi banget seperti Arbitrum ya. Dia TVL-nya cukup tinggi banget ya. Makanya ini Arbitrum salah satu token yang sangat diincar meskipun kelemahannya saat ini untuk peredar supply-nya itu masih sedikit ya. Oke teman, dan di sini ada Optimism juga, ada Polygon ya teman ya, yang nge-support Ethereum bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan saat ini, teman ya. Oke. Jadi untuk Ethereum lagi ya, kenapa dia juga sangat potensial banget? Karena nggak mungkin dong rasanya sekelas banyak 13 perusahaan manajer aset setelah misalkan Bitcoin support disetujui, nggak mungkin dia nggak mencari opsional ya koin untuk setelah Bitcoin. Dan gua rasa Ethereum ini adalah setelah Bitcoin nanti ketika Bitcoin udah di approve ETF spot Bitcoinnya, teman ya. Dan itu memang ada beberapa yang sudah mengajukan ya. Jadi besar kemungkinan ketika nanti Bitcoin spot ETF ini disetujui ya, nggak menutup kemungkinan setelah itu Ethereum. Kalau Ethereum itu nantinya masuk juga di ETF ya, gue rasa ini akan boom juga untuk harga Ethereum. Kalian nggak akan melihat Ethereum berada di level sekitar 2000 US dollar seperti saat ini, teman. Ya, bisa aja 20 kali lipat dari saat ini atau bahkan ke harga Bitcoin saat ini. Ya, kita juga nggak tahu nanti ya. Kita tunggu aja bull run tiba. Tapi sebelum bull run tiba, kalian paling nggak harus punya dong Ethereum. Masa kalian punya pas lagi hebebnya, lagi mumpung harga rendah ini, kalian bisa DCA ya sesuai Dior dan riset kalian masing-masing. Oke. Jadi intinya seperti itu teman ya untuk updatean news seputar cryptocurrency ya, terutama Bitcoin dan Ethereum. Dan tadi juga ada event dari Get.io yang bisa kalian maksimalkan dengan cukup mendatangi media-media sosial mereka. Dan di Get Live, di Get Post ya, untuk linknya udah gue sediain ke semua di kolom deskripsi. Dan di event tersebut kalian bisa maksimalkan ya, kalian bisa maksimalkan untuk mengklaim token-token BRC20 secara gratis, teman. Semoga kalian beruntung. Dan sebelum gue akhirin ya, sebelum gue akhirin video ini, teman, di sini tetap ya teman ya, ada disclaimer on nih bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman, karena subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari di channel. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.